Shalom, saudara. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara di sini. Eh, jadi, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melanjutkan apa yang sempat kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang kemah suci. Kalau saudara masih ingat, saudara yang hadir pada waktu itu, kita bahas bahwa kemah suci ini adalah gambaran dari Kristus di kedatangannya yang pertama. Ya, rendah hati, tidak megah. Tapi bait suci itu nanti akan menjadi gambaran Kristus pada kedatangan yang kedua. Dia penuh dengan kemuliaan, kemegahan, dan keindahan. Lalu kita belajar juga minggu lalu tentang 2 minggu yang lalu tentang perkakas-perkakas bait suci atau kemah suci yang digambarkan sebagai Kristus dalam Injil Yohanes, saudara. Kalau saudara masih ingat, 5 roti 2 ikan, aku adalah roti hidup, itu menggambarkan tentang meja roti sajian. Lalu Yesus berkata di Injil Yohanes, akulah terang dunia. Lalu dia mencelikkan orang buta, itu gambaran suatu perkakas, yaitu kandil emas menorah yang ada di dalam kemah suci. Lalu doa Yesus di Yohanes pasal 17, yaitu yang disebut high priestly prayer, doa imam besar. Yesus itu adalah gambaran dari altar of incense, jadi meja ukupan, mesbah ukupan yang asapnya naik harum masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Lalu yang terakhir, pada waktu Maria datang ke kubur Yesus di hari Minggu pagi, dia ditunjukkan oleh Tuhan suatu gambaran, ada 2 malaikat, di tengahnya ada kain lenan. Dan di situ ada darah Kristus. Ini menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan the Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Jadi semuanya, saudara, dalam Injil Yohanes ini menggambarkan perkakas-perkakas dalam kemah suci itu. Lalu yang belum saya ingatkan saudara, yaitu tentang tabir. Kita sudah lihat 2 minggu yang lalu bahwa tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, di situ terdapat ukir-ukiran kerubim. Jadi itu ada ayatnya, dan kita semua sudah baca di kemah suci, bait suci pun ada kerubim. Jadi pada saat Yesus mati, tabir yang tebalnya 10 cm itu terbelah menjadi 2. Itu adalah suatu pengingat, tanda bahwa akses antara manusia dan Tuhan itu sudah terbuka. Jadi kerubim ini menggambarkan pada saat imam, kan yang boleh masuk hanya imam, saudara ya. Pada saat mereka melihat ada kerubim di situ dan ada tabir itu mengingatkan mereka akan peristiwa Taman Eden, di mana Tuhan taruh kerubim yang menghalangi akses menuju mana, saudara? Pohon kehidupan. Jadi ada pemisah. Tuhan membuat pemisah antara dia dan manusia karena apa, saudara? Dosa. Tetapi kematian Kristus sudah membuka pemisah itu, saudara. Sehingga kita sekarang bisa masuk langsung ke ruang Maha Kudus. Dulu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus hanyalah imam besar. Itu pun setahun sekali, saudara. Dan dia pada waktu itu harus benar-benar dikuduskan, disucikan. Tidak boleh ada salah sedikit pun, tidak boleh ada cacat sedikit pun, kesalahan dalam ritual, tidak boleh, saudara. Karena kalau dia sampai ada salah, ada cacat salah, dia pasti akan mati. Dan setahun itu, pada hari raya Yom Kippur itu, tidak akan ada berkat. Tapi kalau imam besar itu diterima, ada berkat, saudara, sepanjang tahun itu. Dan kita bersyukur kita sudah punya imam besar yang agung, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara kembali untuk melihat kemah suci hari ini. Kemah suci ini sebuah benda yang unik, saudara. Sebenarnya sudah ada tipe yang seperti ini sebelum bahkan zaman Musa. Nah, saya pernah ceritakan ini, singgung ini sedikit, mungkin 15-20 menit pada waktu itu di fellowship. Tapi saya ingin gali lebih dalam, saya ingin tunjukkan dengan lebih jelas kepada saudara detail-detailnya. Kenapa kok kemah suci ini sebenarnya sudah ada. Saya punya ada buktinya, boleh dibukakan gambar yang judulnya War Tent. Jadi kemah suci ini dulu ada yang mirip seperti kemah suci, yaitu tenda militer. Tenda militernya siapa, saudara? Bukti yang paling jelas terlihat pada tenda militernya Raja Firaun.
Firaun yang mana, saudara? Firaun Ramses II. Jadi Ramses II ini adalah diperkirakan oleh para sejarawan dan arkeolog adalah Firaun yang berperang dengan Musa. Firaun yang berurusan dengan Musa. Tetapi dalam sejarah Mesir tidak pernah dituliskan. Karena orang Mesir ini nggak pernah nulis kalau dia kalah. Tulisnya kalau dia menang terus, saudara. Nah, jadi ini adalah skema papirus yang ditemukan menggambarkan perang antara Ramses II dan Raja Het. Itu di Syria, saudara, di kota Kades. Jadi ini peperangan yang terkenal pada zaman Firaun yang berurusan dengan Musa itu, saudara. Dan saudara perhatikan di tengah ini ada apa, saudara? Ada suatu perkemahan, ada satu kemah, dan di dalamnya ada dua ruangan. Ruangannya siapa? Satu lebih besar dan satu lebih kecil. Mirip dengan apa, saudara? Dengan kemah suci. Mirip dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, pada waktu itu, yang di dalam ruang yang paling kecil itu adalah Firaun sendiri. Saudara tahu, bagi orang Mesir, Firaun adalah Tuhan, adalah dewa buat mereka. Nah, jadi ada ruang yang lebih besar, ada yang lebih kecil, lalu ada pelatarannya di situ. Seperti kemah suci, saudara. Seakan-akan seperti kemah suci. Dan ini duluan. Sebelum Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk membuat kemah suci di padang gurun pada waktu itu. Dan saudara lihat ada dua apa ini, saudara, yang di sini. Seakan-akan seperti kerubim yang di atas tabut perjanjian. Jadi mereka sebut ini wing goddess, jadi dewi yang bersayap. Jadi melindungi sesuatu di sini. Nah, nggak tahu apa yang di tengahnya, kok gambarnya seperti suatu prasasti. Kalau prasasti kan mirip dengan hukum Taurat. Tapi ya kita nggak tahu, saudara ya. Tapi yang pasti War 10 ini valid dan benar-benar dibuktikan oleh sejarah ini ada, saudara. Nah, tenda di mana mereka melakukan memberikan perintah di situ. Jadi Firaun memberikan perintahnya dari dalam ruangan kecil ini. Sama, Tuhan ngomong apa, saudara? Dari tengah kerubim ini, aku akan berbicara kepadamu di atas tabut perjanjian. Tuhan ngomong gitu, saudara, kepada Musa. Jadi dari tengah, di antara dua kerubim di atas tabut perjanjian, aku akan berbicara kepadamu. Itu yang Tuhan katakan. Nah, di sini perintahnya Firaun juga keluar dari sini. Boleh dicoba gambar yang tadi, next. Nah, kurang lebih diagramnya seperti ini, saudara. Jadi ada tempat masuknya, ada pelatarannya, ada itu Pharaoh Chamber, jadi ruangannya Firaun di situ, sama tenda resepsi. Jadi orang keluar masuk di situ. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Saudara bisa mulai lihat kesamaannya lah. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi, saudara? Nah, kalau kita selidiki lebih lanjut, saudara, ini dari sisi sejarah, saudara ya. Saya banyak belajar sejarah belakangan gara-gara tertarik dengan topik ini. Nah, Mesir adalah negara yang sangat terobsesi dengan kematian. Mesir adalah negara yang sangat terobsesi dengan kehidupan setelah kematian. Contoh, saudara tahu piramid yang terbesar di Giza ya. Giza piramid itu apa, saudara? Itu makam. Itu makam, saudara. Dan orang Mesir sangat benar-benar pay attention, dia sangat memperhatikan apa yang terjadi setelah dia mati. Dan dia percaya bahwa setelah kematian hidup akan seperti ini juga, cuman di tempat yang berbeda. Mereka percaya seperti itu. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam dunia ini akan berimbas kepada kehidupan setelah kematian mereka, saudara. Nah, inilah yang orang Mesir percaya. Nah, saudara, kalau saudara tahu lagi, saya ingin singgung kembali, dalam ruang maha kudus ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini mirip dengan yang disebut Anubis Shrine. Boleh dibuka, Dela, yang gambarnya Anubis Shrine. Anubis Shrine ini adalah sebuah kotak yang mirip dengan tabut perjanjian. Ditemukan di kuburnya Firaun Tutankhamun. Jadi Tutankhamun ini kayaknya 4 atau 5 Firaun sebelum Firaunnya Musa, Ramses II. Jadi dia lebih tua lagi, saudara. Dan dia memerintah cuma sebentar, 10 tahun. Dia naik pada waktu umur 9, lalu dia meninggal pada waktu umur 19 tahun. Nah, pada ekskavasi tahun 1922, mereka menemukan kuburnya.
Jadi kuburnya Tutankhamun ini salah satu penemuan kubur yang paling spektakuler di abad itu, di tahun abad 20, saudara ya. Kenapa? Karena semuanya tersimpan utuh. Dan itu ditemukan di satu tempat yang namanya Valley of Kings, lembah raja-raja. Nah, ini disimpan di Kairo, di Egyptian Museum, jadi museumnya orang Mesir. Next, boleh dilihat. Kalau saudara lihat, saudara ya, fiturnya mirip sekali dengan tabut perjanjian kita. Contoh, ini dari kayu. Betul saudara ya, dari kayu lalu dilapisi emas. Tabut perjanjiannya orang Israel juga dari kayu dilapisi emas, saudara. Lalu di atasnya kalau tabut perjanjian ada makhluk spiritual yaitu kerubim. Kalau di sini adalah Anubis. Anubis ini adalah Tuhan dewa kematian. Dia yang akan memimpin orang mati itu melalui dunia orang mati. Jadi dia seperti pembimbing dalam dunia orang mati bagi orang Mesir. Lalu saudara lihat ada apa lagi yang sama, saudara? Ada polnya, ada tiang pengangkutnya. Dua. Di bawah ini ada tiang pengangkutnya. Dan bentuknya juga sama-sama box, meskipun yang ini lebih ke seperti trapesium, saudara ya. Nah, ukurannya juga mirip, saudara. Boleh dibukain yang kuburnya, ada nggak yang foto kuburnya? Jadi ini tugasnya menjaga kubur, saudara. Pada waktu di Firaun Tutankhamun. Nah, bukan yang ini. Next. Jadi apa yang dilakukan oleh benda yang mirip dengan tabut perjanjian ini? Gunanya apa, saudara? Gunanya adalah di dalam kuburnya. Pada waktu ditemukan tahun 1922, di dalamnya ini sebenarnya buat apa, saudara? Dia digunakan untuk memindah, namanya canopy jar. Jadi orang kalau mau dimumi di Mesir, itu organ dalamnya harus dikeluarkan dulu. Supaya nggak busuk. Mencegah pembusukan supaya tubuhnya juga bisa utuh. Organ dalamnya dikeluarin. Ada apa di dalam sini, saudara? Ada hati, ada paru-paru, ada usus. Kalau nggak salah ada apalagi ginjal kayaknya. Ginjal ya. Nah, di dalam sini semua. Nah, tadi Anubis Shrine ini, kotak Anubis ini, itu dipakai untuk memindahkan guci-guci yang seperti ini. Yang isinya jeroannya Firaun itu, saudara. Jadi dia dipindahkan ke kuburnya. Dipindahkan kemana? Ke kuburnya yang tepat. Kuburnya yang tetap itu, di dalam kubur itu ini diangkut lagi, dimasukkan ke dalam kotak yang lebih besar. Namanya canopic chest. Boleh dibuka canopic chest? Nah, ini canopic chestnya di Firaun Tutankhamun. Jadi canopic chest ini saudara bisa lihat. Ada apa ini, saudara? Ada seperti makhluk bersayap dua di kanan kirinya. Sebenarnya ada di 4 sisi, saudara. Ini dewa Isis, dewa Neptis, seperti dewi-dewi yang bersayap. Ini yang ada ini di dalam sini, saudara. Jadi guci tadi dimasukkan ke dalam kotak ini. Buat apa? Jadi dalam kotak ini dilindungi double pelapis. Jadi seperti 2 pelapis supaya nggak kena udara. Supaya dia semakin jauh dari elemen udara, air. Tujuannya adalah supaya mempreserve, mengawetkan ini semua. Ini dalam kuburnya Firaun. Nah, setelah itu, jadi kotaknya Anubis ini dibuat mindah. Terus habis itu ditaruh di situ. Dia sebagai penjaga kubur itu. Nah, kok seakan-akan kok kayak mirip-mirip. Boleh dibuka pintunya, gerbangnya dari Firaun Tutankhamun yang ada gambarnya. Dari zaman sebelum Musa, ini sudah ada tanda-tanda seperti ini, saudara. Maksudnya kepercayaan seperti ini. Seakan-akan di masyarakat yang sebelum Musa sudah ngerti soal ini, saudara. Kenapa? Kok mereka bisa mengerti? Why, saudara? Kita akan temukan jawabannya nanti. Tapi saudara harus tahu konsep kematian orang Mesir ini, kenapa kok mereka bikin mumi, saudara? Kenapa ini? Saudara, di depan pintu gerbangnya kuburnya Firaun Tutankhamun seakan-akan ada 2. Seperti kerubim, saudara ya. Mirip. Nah, kenapa kok mereka lakukan ini? Konsep kematiannya buat mereka itu adalah mereka percaya sama seperti kita, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
Nah, jadi rohnya itu namanya Ka, tubuhnya itu jiwanya itu namanya Ba. Pada saat mereka mati, ini nggak tahu jelas, tapi yang pasti banyak nggak tahu kemana, tapi yang K-nya ini dia pergi ke dunia orang mati, namanya underworld. Nah, dia K-nya ini akan bersama-sama dengan Anubis. Dia akan dibawa Anubis melewati dunia orang matinya orang Mesir. Tapi mereka tahu itu disebut apa? Underworld, karena itu di bawah dunia orang matinya. Nah, sedangkan surga kita kan di atas, saudara ya. Nah, jadi dunia orang matinya mereka itu di situ akan dipimpin oleh Anubis ini melewati makhluk-makhluk aneh yang jadi penguji-penguji di situ. Jadi mereka sebutkan kalau nggak salah ada sekitar 21 gerbang yang harus dilewati, dan setiap gerbang itu ada penjaganya. Ada penjaganya, dan makhluk-makhluk aneh itu ada di situ. Mereka itu disangoni, saudara, dibawain pada waktu mereka mati itu namanya Book of the Dead. Jadi buku orang mati itu ditaruh di situ buat mereka baca pada saat mereka melalui dunia orang mati. Kalau ketemu ini harus ngapain? Kalau ketemu ini harus ngapain? Jadi ada passwordnya, ada seperti mantranya yang mereka sebutkan untuk ngalahin monster-monster ini, makhluk-makhluk aneh ini, saudara. Jadi konsepnya itu sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat susah. Nah, setelah itu masih harus lewat gerbang-gerbang ini semua bersama-sama dengan Anubis. Setelah itu mereka harus masuk ke suatu tempat yang namanya Hall of Truth. Ada di situ Hall of Truth. Ini didapat dari Book of the Dead. Jadi Book of the Dead ini tahun 1550. Ini 300 tahun sebelum Musa. Tapi mereka sudah tahu konsep ini, saudara. Buku dunia orang mati. Menurut orang Mesir. Boleh yang Hall of Truth dibuka. Jadi mereka, setiap orang dapat ini pada saat mereka mati. Dan orang Mesir percaya bahwa kenapa kok mumi itu harus di-preserve? Kenapa? Karena K-nya ini, rohnya ini, dia butuh istirahat. Jadi di dunia orang mati kalau siang dia pulang, kalau malam dia berangkat ke sana. Jadi kalau dia nggak ada tubuhnya fisik, dia nggak bisa pulang. Perlu ada tubuh fisik yang utuh supaya mereka sukses dalam perjalanan setelah afterlife, kematiannya. Nah, di situ pemahamannya agak aneh di situ, saudara. Saya ingin ajak saudara untuk memahami. Nanti saya akan bandingkan dengan Tuhan kita, saudara. Saudara akan lihat ini beda banget sama Tuhan kita. Dan setelah itu, jadi bahkan kalau saudara tahu ya, saudara, film-film kan di film-film kan kuburnya Firaun tuh penuh dengan harta. Karena mereka percaya bahwa di dunia orang mati itu butuh benda-benda seperti di sini. Kepercayaan mereka. Jadi harus dibawain, disangoni, saudara, dalam kuburnya itu penuh dengan harta bendanya Firaun, biasanya gitu. Dan ini yang sering dicuri orang. Akhirnya Tomb Raiders itu kan dicuri-curi benda-benda yang dititipkan di situ. Nah, tadi ini dari Book of the Dead yang tadi, orangnya namanya Hunefer, yang di pojok itu. Pada saat dia setelah melewati monster-monster tadi, makhluk-makhluk aneh, bisa jadi binatang spiritual dan binatang natural, dia harus ketemu 42 dewa yang di atas itu, saudara. Dia harus ketemu 40 dewa yang di atas itu, 42 dewa. 42 dewa ini akan memberikan approval kepada kita kalau selama di bumi hubungannya dengan kita baik. Jadi kita harus sering ngasih dia persembahan, harus sering baik sama orang-orangnya dia, harus sering berikan makanan, minuman, menaati peraturannya. Dari 42 dewa, semua punya peraturannya sendiri-sendiri, semua punya imamnya sendiri-sendiri. Bayangkan ruwetnya jadi orang Mesir pada hari itu, saudara. 42 dewa, punya imamnya sendiri, punya ritualnya sendiri, punya aturannya sendiri. Dia harus jaga hubungan baik dengan dewa-dewa itu supaya pada saat nanti di dunia orang mati, mereka udah kenal, approve. Oh ya wes, kamu sudah bantu. Menurut ceritanya, saudara. Karena mereka belum tahu dengan aslinya seperti apa, gitu, saudara ya. Nah, setelah
Kalau berhasil lewat 42 ini, setelah lewat 42 ini, dia akan digandeng sama Anubis. Lihat saudara, Anubisnya gandeng. Karena dia pembimbing Anubis ini. Dia akan digandeng, ketemu namanya Maat. Maat ini adalah dewa keadilan. Lalu akan ditimbang. Jadi dosa enggak, itu saudara ya. Dosanya ini akan ditimbang. Kalau hatinya, ini yang di sebelah kiri ini hati saudara. Yang di sebelah kanan ini feather, seperti bulu. Jadi bayangin saudara, hati sama bulu. Berat mana saudara ya. Jadi kalau beratnya lebih berat hatinya, berarti banyak dosa. Tapi kalau hatinya ini lebih sama, nggak bisa lebih enteng saudara ya. Sama, balance, timbangannya ini balance sama, dia boleh menghadap ke Osiris. Baru lolos. Kalau nggak lolos saudara, kalau nggak lolos, jadi dosanya banyak, akhirnya dia harus dimakan ini saudara, namanya Amit. Amut ini adalah suatu dewa yang kepalanya buaya. Jadi dia akan mati dan stop, keberadaannya akan stop karena dia dibunuh sama Amut ini. Tapi kalau dia berhasil, dia akan ketemu dengan yang terakhir, Osiris. Osiris ini adalah God of Resurrection, Tuhan, dewa kebangkitan. Nah setelah ketemu Osiris, dia akan diberikan tempat di surganya mereka. Ini yang terakhir saudara. Poinnya adalah yang pertama saudara. Kalau saudara lihat struktur Hall of Truth ini, mirip apa saudara? Kemah suci. Ada satu ruangan yang besar, lebih besar. Ada satu ruangan yang kecil, yang di belakang. Seperti ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara bisa melihat gambarannya bahwa bahkan sebelum zaman Musa, ini sudah dipahami saudara. Kalau kita orang kritis saudara, kita pasti akan tanya, loh berarti orang Israel meniru dong apa yang dilakukan oleh dewa-dewa Mesir. Berarti orang Mesir ini mengkopi, orang Israel mengkopi apa yang dilakukan orang-orang Mesir. Berarti bukan otentik dong. Yang benar siapa saudara ya? Kalau saudara baca di bagaimana Tuhan ini memberikan instruksi kepada Musa, itu jelas. Keluaran 25 ayat 40 saudara. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada Musa pada saat dia di atas gunung Sinai. Dia kasih lihat persis, bikin persis seperti ini. Loh, berarti Tuhan sudah punya. Betul nggak saudara? Berarti Tuhan sudah punya, di sini tiruan. Lalu Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat, jadi dari Ibrani ini akan semakin jelas semuanya. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar, Yesus Kristus yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Nomor 2, ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Jadi Yesus sebagai imam besar itu melayani suatu ibadah dalam tempat kudus di mana saudara? Di dalam kemah sejati. Tadi kan kita bicara soal kemah suci. Ini konteksnya sama tentang kemah suci. Jadi ada kemah yang asli, yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Amin. Jadi di surga sana ada kemah yang asli, yang real. Sedangkan yang dibuat oleh Musa ini bukan aslinya, itu cuma tangan manusia. Yang 3, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban, persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi setiap imam besar harus bawa persembahan. Imam besar mewakili manusia kepada Tuhan. Kalau nabi mewakili Tuhan kepada manusia. Nah, jadi Yesus mempersembahkan apa di tempat kudus sebagai ibadahnya? Ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Kalau Yesus di bumi, ia nggak akan jadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi lembu, domba, itu kan persembahan menurut hukum Taurat, saudara. Ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran. Jadi pelayanan imam-imam adalah suatu apa, saudara? Copy and shadow, gambaran dan bayangan.
Jadi semuanya ini cuma tiruan. Dari apa? Dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Kemah apa, saudara? Kemah rumahnya Musa? Bukan, saudara. Kemah suci. Ingatlah, dalam bahasa Inggrisnya. Demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh. Jadi ada contohnya, saudara. Dengan saudara tahu ini, berarti saudara bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya dewa-dewa ini meniru apa yang sudah ada di surga. Karena mereka ini adalah malaikat-malaikat jatuh, penguasa-penguasa di udara, malaikat-malaikat yang jatuh bersama-sama dengan Lucifer. Dan mereka meniru apa yang mereka lihat di surga, lalu dibawa ke sini, lalu mereka jadi Tuhannya di sini. Kalau di surga yang disembah adalah Yahweh, di sini yang mereka disembah adalah mereka. Yang disembah oleh orang-orang. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, kita sudah belajar banyak, saudara ya. Saudara yang datang ke fellowship akan sangat mengerti hal ini. Kita belajar di Babel, ada dewa Marduk. Di Filistin, dewanya orang Filistin siapa, saudara? Baal. Ya, Asitoret, Baal. Lalu di Mesir, ada dewa siapa, saudara? Ra, Osiris tadi, Isis. Banyak dewa-dewa, saudara. Ada Dewi Istar. Lalu di di Kanaan banyak dewa-dewa, saudara. Setiap daerah, setiap masyarakat dia punya dewa-dewanya sendiri. Coba saudara renungkan sebentar. Kenapa kok bisa punya dewa masing-masing? Lalu mereka punya ritmenya sendiri-sendiri. Ini semua adalah malaikat jatuh yang ingin mengambil posisi Tuhan. Lalu mereka punya koloni-koloni sendiri, punya kayak seperti grup-grup sendiri. Oh ya, orang Mesir ini grupnya ini. Oh, orang Babel ini grupnya ini, orang Kanaan grupnya ini. Penguasanya adalah mereka sendiri. Mereka bikin sistem penyembahan mirip dengan apa yang mereka tahu di surga, mereka tiru di sini, tetapi mereka yang minta disembah di sini. Saudara bisa menangkap, saudara ya. Ini cara kerjanya mereka. Cara kerjanya seperti itu, jadi mereka minta disembah. Oleh karena itu bukan Yahweh yang mengcopy mereka, tapi mereka yang mengcopy Yahweh. Nah, saya sempat ngobrol dengan Bu Lili dan istri saya kemarin, saudara ya. Tuhan kita ini Tuhan yang sangat secure. Dia ditiru, tapi dia nggak ganti loh, saudara. Mungkin kalau kita merasa, oh ditiru, berarti aku harus cari yang lain dong. Harus temukan yang lain kalau manusia. Tapi tidak dengan Yahweh. Tuhan kita sangat secure. Dia di-copy, ditiru, dijiplak sama orang banyak. Tetap dia berikan ini yang asli. Sama. Itu menunjukkan betapa secure-nya dia akan kuasanya. Karena dia tahu dia di atas semuanya. Loh, kalau gitu, jangan-jangan kalau sama nanti yang satu ikut imitasi. Satu yang ikut imitasi, nggak ada yang ikut yang asli. No, Tuhan kita sangat secure dengan dirinya sendiri. Dia merasa aman. Kalau dia insecure, dia pasti ganti itu. Tabutnya jangan gitu. Kemahnya jangan gitu. Diganti sistemnya semua. Tapi Tuhan enggak. Karena dia tahu. Dia tahu bahwa dia yang terbaik. Dan mereka semua cuma tiruan. Kalau saudara lihat, saudara bisa lihat dari apa yang kita baru bicarakan, saudara ya. Kira-kira mungkin enggak ada orang yang bisa masuk surga di Mesir? Mungkin enggak, saudara? Enggak mungkin. Impossible. 100% impossible untuk bisa masuk surga, saudara. Karena apa? Itu 100% bergantung pada usaha manusia. 100% enggak ada usahanya, enggak ada bantuan Tuhannya, enggak ada, saudara. Itu 100%. Osirisnya cuma Anubisnya cuma gandeng doang lewat, tapi ada musuh ya lawan sendiri. 100% bergantung pada effort manusia. Berbeda dengan kita, saudara. Keselamatan kita justru 180 derajat dari mereka. Kita 100% bergantung pada usaha dan karya Kristus di kayu salib. Bukan bergantung pada effort manusia, nggak bisa. Itu dia 100% loh, saudara.
Kalau saudara lihat ini 100%. Dan kita kontrasnya 180 derajat, 100% Tuhan tok. Tuhan saja. Jadi kalau sampai, kemarin sempat saya bicara juga, diskusi dengan Bu Lili, kalau sampai ada agama atau apapun ajaran di luar sana yang memakai effort manusia, yang mengatakan bahwa kita harus mengusahakan keselamatan kita, saudara tahu asalnya. Ini cuman kepercayaan pagan yang didaur ulang. Iblis itu menipu manusia dengan cara yang sama. Diarahkan manusia untuk pakai usahanya sendiri. Padahal nggak bisa, saudara. Jadi cara yang lama di dewa-dewa zaman dulu, 2700 tahun ini sebelum Masehi, itu dipakai lagi untuk menipu kita. Coba saudara renungkan. Iblis nggak pernah mati, saudara. Iblis itu sudah melewati ribuan tahun. Manusia yang gonta-ganti, saudara. Manusia yang ganti-ganti terus. 100 tahun mati, 100 tahun mati, 100 tahun mati. Gampang dia nipu kita, saudara. Oh, tipuan yang dulu gue pakai lagi dengan cara yang berbeda. Makanya Tuhan itu nggak senang dengan usaha manusia, dengan effortnya manusia. Itu tipuan, saudara. Tidak akan pernah kita mencapai Tuhan dengan usaha kita. Saudara yang datang ke fellowship sudah tahu. Kita bahas tentang Sigurat, kita bahas tentang Menara Babel. Bagaimana itu adalah usaha kita mencapai, usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tidak akan pernah bisa. Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Tidak akan pernah bisa. Nah, lalu malaikat-malaikat jatuh ini, saudara. Kalau saudara perhatikan tadi, boleh buka yang kerubim tadi. Di sejarah, di patung-patung sejarah, itu banyak ditemukan makhluk-makhluk yang mirip dengan kerubim, saudara. Ini mirip seperti kerubim yang ada di kitab Wahyu, sayapnya 6. Next, ada yang kerubim lagi. Ini mirip seperti kerubim juga yang di kitab Yeskiel atau Yesaya, sayapnya 4. Ada satu yang Lamusa, ini selalu ada di Mesopotamia. Penjaga di gerbang-gerbang itu selalu 2. Mungkin kalau di Cina itu ada singanya 2 gitu, saudara ya. Tapi kalau di Mesopotamia ini, dewa namanya Lamusa. Dia adalah seperti guardian, penjaga. Mesti ada 2. Banyak yang mengira ini adalah kerubim-kerubim. Kenapa, saudara? Karena sempat saya tunjukkan di fellowship bahwa Lucifer itu juga kerub. Mereka juga malaikat yang jatuh. Jadi ini manifestasinya. Mereka minta disembah oleh manusia. Mereka mau jadi Tuhan. Makanya jangan ada dari kita yang sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu sama seperti Lucifer. Ingin disembah, ingin dipuji, ingin dihormati. Dengan kesombongannya itu sama seperti Lucifer. Sama, saudara. Nah, kalau saudara lihat, saudara akan semakin paham dan semakin mengerti bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu justru melayani. Tuhan, dewa-dewa ini semuanya minta dilayani, saudara. Semuanya minta dilayani. Kalau boleh buka yang tadi, yang aku bilang salah tadi, itu yang Horus. Dewa Horus. Yesus justru datang melayani, dia jadi hamba untuk kita. Tapi mereka minta dikasih makan setiap hari, lalu mereka minta dikasih minum setiap hari, persembahan makanan minuman, minta digantiin baju setiap hari, saudara. Ini adalah salah satu yang mirip dengan tabut perjanjian juga. Namanya Egyptian Ancient Bark. Ini bark, B-A-R-K. Ini bark bukan menggonggong anjing, saudara ya. Tapi bark ini adalah seperti sebuah kapal, tapi digotong. Jadi saudara lihat ada kayunya, kayu pengusungnya di bawah. Ini barknya dewa Horus. Kalau nggak salah itu dewa hikmat dari orang Mesir. Barknya dewa Horus ini, dewa Horusnya ini bisa dibawa-bawa kemana-mana, saudara. Dan di tengahnya ini biasanya ada patungnya dia.
Nah, ditutupin patungnya, jadi dia kalau ada prosesi, acara, ritual, ini yang dibawa. Kan kayak mirip kayak tabut perjanjian, saudara ya. Lalu dia dibawa, dari situ dia bisa memberikan apa seperti oracle. Oracle itu apa ya, saudara? Seperti ramalan, seperti perintah dari sini, saudara. Nah, ini dibawa prosesinya. Dan lucunya, di tulisannya di Edfu, ini di tempel kuil Edfu di Mesir. Lucunya, kalau kepanasan, dia bisa minta berhenti, saudara. Jadi ada tempat stopnya, tempat perhentian-perhentian di mana dia berhenti karena dia perlu istirahat dari panas. Saya jadi bingung, saudara. Ini dewa atau anak balita, saudara ya? Nah, lalu di belakang sini, jadi di kuilnya ini di ruangan bagian belakang itu ada namanya naos. Naos ini saudara bisa Google artinya apa? Dia adalah ruangan tempat tidur di belakang. Setiap malam dewanya ini harus digotong, ditidurkan di ruangan itu. Besok pagi harus diangkat lagi, ditaruh di tahtanya. Saudara bayangin bedanya dengan Tuhannya bangsa Israel. Tuhannya bangsa Israel itu tidak pernah tidur. Penjagamu tidak pernah terlelap. Lalu saudara lihat di kemah sucinya mereka, saudara bayangin ya, jadi orang Israel tahu ini semua, saudara tahu semua tentang orang Mesir itu kebudayaannya seperti apa, karena 400 tahun kan mereka ada di sana. Nah, mereka tahu, paham, lalu disuruh buat tenda, isinya gak ada patungnya. Tuhannya siapa yang disembah? Ada kerub, lalu di tengah-tengahnya Tuhan ngomong, tidak berwujud. Mereka pasti bingung, saudara. Nah, ini siapa yang mau disembah? Makanya mereka bikin anak lembu. Mereka cari perwujudan. Karena yang mereka tahu dulu adalah seperti ini, ada wujudnya. Tuhannya orang Israel itu loh, jagain setiap malam, saudara. Dia turun dalam bentuk tiang awan, tiang api, 24 jam menjagain umatnya. Ini minta ditidurin, saudara. Manja banget. Seperti anak balita, saudara. Beda dengan Tuhan kita. Jauh, saudara. Jauh. Tuhan kita gak pernah minta makan loh, saudara. Itu persembahan-persembahan itu bukan untuk makanannya Tuhan loh. Persembahan-persembahan itu adalah mengingatkan dia akan anaknya. Hanya itu saja. Persembahan itu semua mengarahkan kepada Yesus Kristus. Saudara bisa lihat dari sini, saudara akan tahu sebagaimana baiknya Tuhan kita. Semakin kontras Tuhan kita akan dan Tuhan mereka. Poin kedua yang saya ingin tekankan, saudara, kita sudah belajar tentang Anubis, kotaknya Anubis tadi, yang ada gambar apa? Jackal itu apa ya? Seperti anjing mungkin ya. Nah, kotak Anubis ini, kalau kita balik tadi gambarnya, ini ada sebenarnya isinya apa sih, saudara? Kan tadi saya sudah kasih tahu isinya adalah bagian organ dalamnya dari raja-raja itu. Berarti esensinya, hakikatnya ini apa, saudara? Peti mati. Betul, saudara? Ini kan peti mati, ini untuk orang mati kok. Gak ada orang hidup diangkut di sini. Ini untuk peti mati. Sama seperti tabut perjanjian. Kalau saudara kita buka Keluaran 25 ayat 10. Terjemahan bahasa asli dari tabut itu adalah coffin, peti mati. Nah, ini kan saudara, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Boleh dibuka interlinearnya. Exodus 25 ayat 10. Saudara lihat, ini yang tadi terjemahan dari Keluaran 25 ayat 10. Kamu haruslah membuat an ark, sebuah tabut. Aaron, dalam bahasa Ibraninya Aaron. Saudara lihat nomornya. Kalau gini nih gak usah bingung-bingung spellingnya, saudara. Saudara lihat nomornya. 727, boleh dibuka yang nomor 727 tadi. Aaron ini terjemahannya a chest, sebuah kotak, sebuah tabut, tapi ada terjemahan lain, coffin. Kata-kata Aaron ini dipakai nih, saudara, di Kejadian 50 ayat 26 juga. Boleh dibukain. Ini Kejadian 50 ayat 26, kata peti mati ini, kata Aaron dipakai, peti mati. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati. Ini dalam bahasa aslinya Aaron. Boleh dibuka interlinearnya supaya makin paham. Ini, saudara, in a coffin in Egypt.
dalam sebuah peti mati di Mesir. Nomornya berapa saudara? 727. Kata yang sama Aaron ini dipakai untuk menjelaskan tabut perjanjian. Berarti tabut perjanjian adalah peti mati. Berbeda dengan ark, kan bahasa Inggrisnya sama saudara. Ark, seringkali kita bingung. Arknya Bahteranu. Boleh dibuka Kejadian 6 ayat 14 interlinearnya. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Dalam bahasa Inggris ark juga, tapi dalam bahasa aslinya bukan. Nah, bahasa aslinya lain saudara. Apakah 727? Bukan. Bahasa aslinya adalah Tebah. Tebah ini sebuah kotak, boleh dibuka Tebah 8392. Nah, a box, an ark, a box atau chest, kotak. Lalu ada terjemahan lain. Apa saudara? Basket, keranjang. Kenapa? Karena kata-kata yang sama, Tebah ini dipakai untuk menjelaskan keranjang yang dipakai Musa untuk bayi Musanya dihanyutkan di sungai Nil. Keranjang ini saudara. Ini sebenarnya kata-kata Tebah ini adalah transliterasi dari bahasa Mesir. Boleh dibukain yang keranjangnya? Ini adalah Tebah, itu adalah transliterasi terjemahan dari bahasa Mesir, Tebeh. Ini keranjang, saudara. Dari kayu. Oke? Jadi kata coffin ini, kenapa kok tabut perjanjian adalah sebuah peti mati, saudara? Saudara ingat, dalamnya ada isinya siapa? Isinya apa? Dalam tabut perjanjian isinya adalah 2 loh batu, mana, dan tongkat Harun yang berbunga. 3, semuanya adalah lambang dari pemberontakan manusia. Semuanya adalah lambang dari pemberontakan. Saudara ingat kisahnya, 2 loh batu mengingatkan akan anak lembu emas. Mana mereka menggerutu di padang gurun, lalu Tuhan kirim mana. Tongkat Harun yang berbunga, pada waktu itu mereka ingin menentukan siapa yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa kok mesti Harun? Mereka memberontak terhadap Musa dan Harun. Akhirnya keluarlah tongkat Harun ini bisa berbunga. Semuanya adalah lambang dari sin, dari pelanggaran, pemberontakan manusia, ditaruh di dalam sebuah peti mati. Artinya apa saudara? Kan kita jemaat NCC sudah tahu, ark tabut itu adalah lambang dari Kristus sendiri. Dia kayu yang dilapisi oleh emas. Artinya apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kenapa ditaruh dalam situ? Jadi semua pelanggaran manusia itu sudah ditaruh dalam Yesus pada saat dia mati. Dosa-dosa saudara dan saya sudah ikut Kristus dalam kematiannya. Amin saudara. Jadi dosa-dosa pelanggaran kita itu sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi pada saat Kristus dibangkitkan, sudah tidak ada dosa lagi. Artinya dosa saudara dan saya sudah selesai, dibayar dengan lunas oleh kematian Kristus. Amin saudara. Saudara bayangin ya saudara, kita berpikir lebih jauh. Saudara berpikir lebih jauh, renungkan. Konsep ini Tuhan itu sudah pikirkan dulu banget saudara. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pikirin ini semua. Makanya di kitab Wahyu dikatakan anak domba yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Kan ruang Maha Kudus, semua perkakas-perkakas sudah ada di surga sebelum dunia ini ada. Pada waktu malaikat-malaikat itu jatuh, kan mereka sudah nyontoh, saudara. Berarti konsepnya, grand plan-nya sudah ada sebelum dunia dijadikan, itu betul. Tuhan sudah rencanakan bahwa Yesus akan datang menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus yang anak Tuhan sendiri yang jadi manusia inkarnasi, dia mengambil rupa seorang hamba, dia rela mati, disalibkan, dihina, diludahi, ditelanjangi oleh ciptaannya sendiri. Berbeda dengan dewa-dewa itu saudara, mereka mau enaknya aja. Mereka justru manusia ini diperbudak oleh mereka. Makanya sempat saya katakan di fellowship adalah kenapa dulu waktu menara Babel itu saudara,
Kenapa kok bangun menara Babel? Supaya yang di atas rajanya ini mempunyai kekuasaan absolut terhadap bawahannya. Karena kata-kata mereka dianggap sebagai kata-katanya Tuhan. Nah, tapi Tuhan kita nggak seperti itu, saudara. Tuhan kita justru mau menjadi sama seperti manusia. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, turun ke dunia. Jadi sama dengan saudara dan saya. Supaya dia bisa merasakan penderitaan kita. Supaya dia, karena imam besar kita bukan imam besar yang gak ngerti penderitaan kita, tapi yang merasakan kelemahan kita. Dia dicobai tapi tidak berdosa, saudara. Itulah Yesus Kristus. Dia begitu baik, begitu amat sangat indah. Semakin saudara ngerti kontrasnya, semakin saudara tahu betapa berharganya ya Kristus di atas kayu salib. Saudara gak akan pernah nganggap remeh ini, saudara. Ini yang saudara minum setiap minggu, saudara tidak akan pernah anggap ini remeh. Karena ini sangat mahal, saudara. Sangat amat sangat mahal. Nah, lalu kita, kalau seperti yang Pastor Lili katakan, kalau orang tanya khotbahnya salib terus, gak ada aplikasinya. Khotbahnya salib-salib terus, gak ada aplikasi dalam dunia real, dunia nyata. Saudara pikir dunia yang saudara jalani ini nyata? Ini gak nyata, saudara. Dunia yang di sana kekekalan itu yang nyata sebetulnya. Ini halusinasi semuanya. Kita semua di sini ditaklukkan kepada kesia-siaan sampai waktu penebusan kita nanti tiba. Kita akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Next nanti. Saudara akan ngerti ini, saya ingin jelasin. Karena jemaat NCC mesti paham. Kita dibilang salib, apa nggak bosan? Buktinya sudah berapa tahun kemarin kita bicara salib nggak pernah habis, saudara. Tiap minggu di sini kita baca bersama Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Nah, tetapi Kristus, ini saudara kita resapi bersama agak banyak, tapi saudara akan mengerti gambaran-gambaran yang diceritakan di sini. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Di mana, saudara? Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan. Berarti bukan di bumi. Yesus di sana itu loh, saudara, di surga. Nah, ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba dan darah anak lembu seperti yang dilakukan di dunia ini, tetapi dengan membawa apa, saudara? Darahnya sendiri. Jadi dia ini imam besar mewakili umatnya manusia, dan dia imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri. Jadi dia bawa darahnya sendiri. Kalau imam besar yang dulu, imam besar Harun, saudara, pada saat Yom Kippur, dia harus disucikan. Mereka harus menyembelih korban untuk menyucikan dirinya sendiri dan keluarganya. Baru dia boleh masuk menyembelih korban lagi, menyucikan bangsa Israel. Jadi dia sendiri butuh pertolongan. Bagaimana imam besar yang butuh pertolongan bisa menolong umat? Yesus, imam besar yang tidak perlu pertolongan karena dia gak perlu mengorbankan anak domba, dia bawa justru dirinya sendiri jadi korban. Paham, saudara? Dia jadi korban karena dia sempurna. Dia sempurna, makanya dia jadi korban. Darahnya bisa dipakai. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan dalam bahasa aslinya bukan kelepasan, tapi penebusan. Penebusan yang saudara dan saya miliki itu kekal. Sekali untuk selama-lamanya. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, lembu merah, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 13. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri
kepada Elohim sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup. Kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, boleh dibuka Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Nah, kata-kata yang pakai purification dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. Sebenarnya tadi ayat 13 tuh ngomong apa sih? Ayat 13 tuh ngomong darah lembu, darah domba itu hanya bisa menyucikan dagingmu, tubuhmu. Flesh, purification of the flesh. Jadi darah korban binatang itu cuman bisa sampai ini loh, tubuh, daging kita, flesh. Ayat 14 boleh dibuka. Tetapi darah Kristus, how much more, betapa lebih lagi darah Kristus akan menyucikan hati nurani. Jadi darah Kristus itu jauh lebih tinggi levelnya daripada darah binatang. Dia bisa tembus sampai hati, menyucikan secara sempurna. Hati kita ini loh disucikan oleh Dia. Roh Kudus sekarang tinggal di mana, saudara? Dalam hati saudara. Berarti hati saudara kudus. Betul, saudara. Kenapa, saudara? Karena darahnya. Darah Kristus. Kenapa kok orang zaman dulu Roh Kudus gak masuk di dalam hati mereka? Karena mereka masih pakai darah binatang. Hatinya belum suci. Tapi setelah korban Kristus di atas kayu salib, hatinya orang ini loh jadi suci semua. Yang percaya kepada Dia itu hatinya jadi suci sehingga Roh Kudus tuh mau tinggal. Tangkap logikanya, saudara. Saya harap saudara bisa mengikuti jalan pikirannya, karena ini kan bulat dan ruwet, saudara. Perlu konsentrasi penuh memang untuk bisa ngerti. Karena gambaran-gambarannya ini begitu banyak. Saudara akan semakin ngerti apa yang rasul-rasul mengerti. Jadi nggak cuman tahu, oh ya Rasul Paulus bilang kita adalah ciptaan baru. Tapi kalau saudara nggak ngerti backgroundnya, itu cuma omong kosong. Kalau saudara nggak ngerti, cuma oh ya katanya Rasul Paulus gitu. Tapi itu ada background di perjanjian lama. Kenapa kok seperti ini? Nah, darah Kristus, boleh kembali ke ayat 15. Darah Kristus itu menyucikan sampai hati. Secara total seutuhnya. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, selama hukum Taurat. Ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ini bikin pusing, saudara ya. Artinya sebenarnya gini, perjanjian yang pertama disahkan dengan darah. Darah siapa? Darah lembu. 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Jadi seluruh umat Israel itu disiram, dipercik darah pada waktu itu sebagai tanda perjanjian yang pertama, perjanjian hukum Taurat itu, saudara. Lalu 20. Sebab sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Elohim bagi kamu. Jadi saudara kalau minum, kan Yesus bilang apa? Inilah darahku, darah perjanjian. Karena pada waktu perjamuan terakhir dia memeteraikan perjanjian yang baru, yang kedua, dengan darahnya sendiri. Jadi omongan-omongan di Yesus itu ada backgroundnya di perjanjian lama, saudara. 21. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki demikian dengan darah. Oleh siapa? Musa pada waktu itu. Kemah suci dan semua perkakasnya semua diperciki dengan darah pada waktu perjanjian yang pertama. 22.
Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Jadi kan perkakas tadi melambangkan apa yang ada di surga. Mereka harus disucikan, ditahirkan dengan darah. Nah, tetapi benda-benda surgawi sendiri yang ada di surga asli, yang asli saudara, harus ditahirkan oleh persembahan yang lebih baik daripada yang di dunia. Paham saudara? Jadi yang di surga nggak bisa disucikan dengan darah lembu, maksudnya gitu. Harus dengan darah yang lebih baik daripada darah lembu. Darah siapa saudara? Darah Yesus Kristus. 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Elohim. Guna kepentingan siapa saudara? Kepentingan kita. Tuhan itu sebagai imam besar, dia mewakili kita untuk kepentingan saudara dan saya. Dia ada di surga. 25. Dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, enggak. Setiap tahun dia masuk seperti imam besar di dunia. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, dengan darah binatang. Betul saudara? 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi. 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tapi bukan untuk menanggung dosa. Amin. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita menunggu hari itu saudara, di mana dia akan datang dan menganugerahkan keselamatan. Yesus datang lagi bukan untuk mati lagi nanggung dosa, enggak. Sudah sekali selesai untuk selama-lamanya. Makanya pada waktu Yohanes pasal 20 dia ketemu dengan Maria, mau disentuh sama Maria, Tuhan bilang jangan sentuh aku, sebab aku mau pergi kepada Bapa. Ngapain dia pergi kepada Bapa saudara? Setelah dia bangkit, dia bawa darahnya ke kemah suci yang ada di atas sana, ke kemah suci yang asli saudara. Dia bawa darahnya, dia masuk, dia percikkan darahnya di situ. Darah yang mulia saudara, untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia datang ke situ bawa darahnya sendiri. Oh, ada yang bertanya, berarti di surga ada dosa pak? Kok harus dia memercikkan di situ? Enggak saudara. Yesus imam besar, dia datang untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita. Dia datang mencurahkan, memercikkan darahnya untuk menyucikan dosa kita. Amin saudara. Jadi saudara, saya ingin saudara setelah mendengar khotbah ini, setelah saudara tahu artinya, saudara semakin mengerti darah ini sangat-sangat mulia. Kalau darah ini laku di surga, bisa untuk mentahirkan perkakas-perkakas di surga, berarti ini darah benar-benar darah ilahi. Darah yang menyucikan saudara dan saya. Itu bukan darah binatang, bukan darah manusia, itu darahnya Tuhan sendiri. Sampai Yesus bawa ke sana, dia bisa sucikan dengan situ. Betapa mulianya darah Kristus. Jadi saudara jemaat NCC, kita semakin hari semakin paham arti dari karya Kristus itu banyak. Saudara bisa lihat kan, semakin saudara semakin mengerti, semakin paham, saudara bisa melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Itu artinya dalam sekali, banyak sekali. Saudara bisa lihat dari banyak sisi di seluruh Alkitab, semuanya bercerita tentang Yesus Kristus. Jadi gak bisa kita ngomong, oh
Kristus salib lagi, kok khotbah kok Yesus, 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 Yesus terus. Emang mau khotbah tentang siapa kalau bukan tentang Yesus, saudara? Khotbah tentang kita, emang kita sepenting itu, saudara? Kalau saudara tahu grand design-nya Tuhan, saudara akan tahu, saudara cuma debu. Ini bukan ceritanya kita, ini ceritanya Dia. Ini ceritanya Yesus, ceritanya Bapa, bukan ceritanya Juan, bukan ceritanya NCC. No. Saudara akan tahu bahwa kita ini cuma bagian kecil dari cerita yang begitu besar. Dan kita kecil ini juga dikasihi oleh Tuhan seperti itu. Kenapa kok dewa-dewa lain gak bisa mengcopy apa yang Tuhan lakukan secara full? Mereka cuma bisa copy liturginya, cara-caranya, bisa. Tapi mereka gak bisa copy cintanya. Karena esensinya Dia itu adalah cinta. Ini dewa-dewa malaikat jatuh gak punya cinta. Gak ada kasih bagi mereka. Hanya Tuhan Yahweh yang esensinya kasih, yang bisa datang ke dunia, menjemput kita, mati di kayu salib untuk kita, supaya kita bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Karena kasihnya Dia begitu besar, makanya karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Caranya selamat tadi banyak, saudara, caranya. Wah, 100% effort. Kalau buat orang Kristen gampang. Caranya cuma tinggal percaya. 180 derajat. Berbeda. Iblis itu suka iming-iming tok sesuatu yang gak mungkin. Itu kan gak mungkin, saudara. Mereka cuma disuruh gini untuk kepentingannya setan, untuk kepentingannya dewa-dewa itu. Tapi nanti setelah masuk dunia orang mati ya sudah, gak mungkin dia dipandu seperti itu. Pasti mati, itu cuma cerita aja. Pasti mati. Tapi Tuhan kita, saudara, lain. Dia justru jemput kita. Dia yang akan bersama-sama dengan kita. Bahkan di dunia ini loh, Dia mau tinggal di dalam kita. Mereka gak mau, saudara. Gak mau. Gak ada yang mau, saudara. Tuhan mau tinggal di dalam kita, mau merasakan hidup kita setiap hari, mau mendengar keluh kesah kita setiap hari, mau menjalani hidup kita yang katanya ditaklukkan kepada kesia-siaan ini. Tuhan mau loh. Saya sampai kadang-kadang ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kita ini kerja setiap hari capek, ditaklukkan kepada kesia-siaan, tapi kamu ada di dalam aku, berarti kamu ikut sama aku ya mengalami kesia-siaan ini. Pernah bayangkan gak, saudara? Segitu maunya Dia, begitu tergila-gilanya Dia kepada saudara, mencintai kita mentok maksimal, saudara. Cintanya gak bisa ditambah, gak bisa dikurang, karena itu sudah maksimal. Karena itulah siapa Dia. Semakin saudara mengerti, semakin saudara paham bahwa betapa berharganya kita di matanya, sampai Dia rela lakukan segalanya cuma untuk bawa kita ke surga. Lebih mudah buat Dia untuk menciptakan ulang semuanya, berikan reset semua, ciptakan yang baru. Lebih mudah, tapi enggak. Dia pilih untuk mati, mengalami hidupan manusia 30 tahun, 33,5 tahun ya, Tuhan Yesus di bumi ini mengalami susahnya hidup jadi manusia, supaya Dia bisa mewakili kita dan jadi imam besar untuk kita. Karena imam besar harus manusia, gak bisa karena Dia mewakili manusia. Imam besar harus manusia. Jadi Yesus selama hidupnya tidak ada satu dosa pun Dia lakukan, bahkan di dalam hatinya pun Dia tidak pernah berdosa. Saudara renungkan itu. Saudara renungkan, kenapa kalau imam besar yang Harun, saudara ya, dia persembahkan korban, dia sucikan dirinya sendiri. Tapi kok imam besarnya ini harus setiap tahun? Berarti ada sesuatu dengan dia yang salah, yang gak benar. Karena dia masih manusia, saudara. Karena dia masih manusia, dia masih berdosa dalam hatinya. Makanya dia gak layak untuk jadi imam besar sekali untuk selama-lamanya.
Makanya Tuhan bikin sistem baru. Imam besar menurut ordo Melkisedek. Jadi imam besarnya ini kekal untuk selama-lamanya. Melkisedek tidak dituliskan mati loh saudara. Mungkin kita tahu Elia, Henok nggak mati. Tapi ada satu lagi yang nggak mati. Yaitu Melkisedek. Nggak dituliskan dia mati. Dan dia ordonya keimaman Melkisedek ini untuk selama-lamanya. Dan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya minta setiap kali saudara minum tubuh dan darah Kristus, saudara semakin menghargai, saudara semakin mengerti betapa mulianya darah ini, saudara. Karena darah yang dipakai untuk menyucikan saudara bisa menyucikan sana, saudara. Masih nggak yakin, saudara? Saudara sudah diampuni? Masih nggak yakin, saudara? Yakin saudara diampuni karena darah Kristus bisa menyucikan yang di surga kok. Laku kok di surga. Tuhan terima kok di surga. Masa dia nggak bisa menyucikan kita di sini? Dosa saudara sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang berhak untuk mengkondem saudara, menyalahkan saudara. Gak ada yang berhak lagi. Karena Tuhan aja gak menyalahkan saudara, kok ada iblis atau orang-orang yang ingin menyalahkan saudara. Amin. Karena saudara adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyatakan diri-Mu lebih lagi. Kami semakin paham tentang karya-Mu di atas kayu salib. Semakin kami mengerti Tuhan betapa besarnya cinta-Mu buat kami. Aku berdoa buat jemaat NCC semakin hari semakin mengalami Engkau Tuhan. Semakin hari semakin mereka dibukakan pemahaman mereka tentang siapa Engkau, tentang betapa baiknya Engkau buat mereka. Terima kasih Tuhan, dan mereka bisa menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh sukacita, karena mereka tahu harapan yang kekal sudah menanti mereka di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.